Mundur ila surah Yasin al-ayah al-khamisah. Al-ayah al-khamisah. Kaifa naqra? Al-ayah al-khamisah. Tanzilal azizir rahim. Ayah. Terjemah? Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Kalau melihat dari ayat ini, Al-Quran mungkin nggak dia diturunkan, bukan diturunkan, tapi dibuat oleh manusia. Enggak. Kenapa? Karena diturunkan dari langit, ya. Dari siapa? Siapa yang menurunkan? Tanzilal azizir rahim. Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Faidan tusyiru ila annal Qur'an al-Karim huwa tanzilu minallahil azizil rahim. Menunjukkan ayat ini bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan, ya, oleh Allah atau dari Allah yang Maha Perkasa tetapi Maha kasih sayang, ya. Perkasa tapi Maha kasih sayang. Kan ada orang yang karena dia kuat, karena dia perkasa, ya, merasa sombong sehingga tidak menghormati orang lain yang lebih lemah. Tapi Allah tidak. Allah walaupun Maha Perkasa bisa berbuat apa saja, tetapi dia sangat amat kasih sayang. Al-an nandur ilal i'rab awalan. Al-i'rab fi tanzilil azizir rahim. Tanzil al-azizir rahim yu'tamadu ala siyaq. Ini tergantung kepada kondisinya, ya. Nah, pada konteksnya. Walakin ghaliban ma yu'rabu, tetapi kebanyakan mengi'rabkan kata tanzil itu, kata tanzil, ya, kamaf'ulin mutlaq li fi'lin mahdzufin taqdiruhu nuzzila, ya. Jadi tanzil ini merupakan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Kalau maf'ul bih paham, ya? Maf'ul bih paham nggak? Maf'ul bih itu kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat atau kata penderita, ya, yang dikerjakan. Jadi maf'ul di sini maf'ul mutlaq, ya. Maf'ul mutlaq itu fiilnya seakar dengan maf'ulnya, ya. Apa fiil yang seakar dengan tanzil? Yaitu nazala atau nuzila, ya. Jadi seolah-olah di sini sebelum kata-kata tanzil itu ada kata nuzila, ya. Al-Quran tanzilal azizir rahim. Diturunkan Al-Quran, ya, dengan atau sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Al-Aziz tu'rabu mudhafan ilaihi majruran, ya, sedangkan kata-kata Al-Aziz itu mudhaf ilaih, majrur, ya, majrur. Kalau mudhaf ilaih itu selalu majrur. War-Rahim tu'rabu, ya, na'tan lil aziz majruron. Sedangkan kata ar-rahim itu juga merupakan na'at. Na'at mana man'utnya adalah al-aziz. Ya, dia adalah majruron. Kenapa majruron? Karena mengikuti man'utnya, mengikuti kata al-aziz, al-azizi, maka na'atnya juga ar-rahimi, bukan ar-rahimu. Al-an tawdihun idafi, ya. Wa ghairu dzalik, ya.
Tanzilal azizir rahim takni nuzulul Quran minallahil azizir rahim. Kata tanzilul azizir rahim ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran itu dari Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa dan maha kasih sayang. Ya. Tanzil tusyiru ila amaliyatil inzal. Kata tanzil itu menunjukkan kepada pekerjaan turun, ya, turunnya sesuatu atau diturunkannya sesuatu, itu tanzil, ya. Al-aziz sa'ni al-qawi, sedangkan al-aziz artinya adalah kuat, al-ghalib yang menang. War-rahim ta'ni al-muttasif birrahmah, al-muttasif birrahmah. Sedangkan ar-rahim artinya adalah Allah itu yang disifati dengan sifat rahmah, kasih sayang. Wabittali, oleh karena itu maka al-ayat tu'akkidu bisa juga annal Quran huwa kalamullah, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah alladzi yattasifu bil quwwati war rahmati. Al-Quran merupakan kalam Allah, Allah yang disifati dengan kuat, ya, dengan sifat kuat dan sifat rahmah. Ya. Naam. Ya, kita lihat lagi ke kata-kata tanzil, ya. Kata-kata tanzil itu juga menunjukkan atau hadir kalimat tadullu ala annal Quran laisa min son'il bashar. Karena di sini ada kata tanzil, turun dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana? Allah tidak ada di mana-mana, tapi di atas, ya. Dari atas ke bawah itu namanya inzal atau turun, tanzil, ya. Nah, karena kata tanzil itulah yang membuat atau menunjukkan bahwa Al-Quran itu laisa min son'il bashar, bukan diciptakan oleh manusia. Karena diturunkan oleh Allah, ya, maka tidak mungkin dibuat oleh manusia, kan begitu. Bal huwa kalamullah alladzi anzalahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi dia, Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah yang Allah turunkan kepada nabinya, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ya. Jadi turunkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kata Al-Aziz ismun min asma'illah al-husna yadullu ala quwwatihi wa azamatihi wa qudratihi ala kulli syai'in. Ya. Al-Aziz itu sifat Allah yang maha perkasa, ya, merupakan ismun min asma'illah, merupakan nama dari nama-nama Allah al-husna. Asmaul husna ada berapa? 99, ya, ada 99. Kalau menurut ulama lain lebih dari 99. Oke, di sini termasuk juga kata Al-Aziz ada nggak dalam Asmaul Husna? Nah, ya. Artinya maha perkasa, ya. Ya dulu ala kuwatihi menunjukkan, ya, kata Al-Aziz itu menunjukkan bahwa Allah itu, ya, memiliki kekuatan, kuwatihi, wa adomatihi dan kebesarannya, wa kudratihi dan kekuasaannya, ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Dia kuat terhadap segala sesuatu, dia maha agung terhadap segala sesuatu, dia maha perkasa terhadap segala sesuatu. Ya. Fi hadas siyaq yashiru ila annallaha hafidhal qur'ana minat tahrifi wat tabdil, ya. Karena Allah itu maha kuasa, maha kuat, maha perkasa, maka dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu menjaga Al-Quran, ya, bisa menjaga Al-Quran dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya, dengan kehebatannya,
Allah dapat menjaga Al-Quran dari apa? Dari perubahan-perubahan, ya, dari orang-orang yang mau merubah isinya, kandungannya. Artinya Al-Quran itu sampai kapanpun, sampai hari kiamat, tidak akan ada yang bisa merubahnya. Beda dengan kitab-kitab lainnya. Ya, kitab Taurat ada yang ngerubah, kitab Injil ada yang ngerubah, kitab Zabur ada yang ngerubah. Tapi kitab Al-Quran dari sejak mulai diturunkannya sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa merubahnya karena Allah menjaganya dengan kekuatan Allah, ya, dengan kemaha-azizannya, kemaha-perkasaannya Allah menjaga Al-Quran ini, ya. Sedangkan Ar-Rahim ismun akhar min asma'illah al-husna yadullu ala rahmatihi bi'ibadih. Sedangkan Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim ini, ya, merupakan nama lain dari nama-nama Allah yang baik, Al-Husna. Ini menunjukkan terhadap rahmat Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada siapa? Bi'ibadih, terhadap hambanya. Bi'ibadih, terhadap hambanya. Ya. Wa anna hadzal Qur'an huwa rahmatun minallah lil alamin wa hudan lahum. Maka Al-Qur'an ini, Al-Qur'an yang kita selalu baca dan kita hafalkan itu, ya, merupakan rahmat dari Allah terhadap seluruh alam. Ya. Jadi turunnya Al-Quran itu merupakan rahmat dari Allah. Bukan untuk menyiksa Allah, bukan untuk mempersulit, bukan untuk menyiksa manusia, bukan untuk mempersulit manusia dalam kehidupan ini. Tetapi justru dengan turunnya Al-Quran ini menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia, seluruh ciptaan Allah itu dengan turunnya Al-Quran itu merasa terrahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dengan turunnya Al-Quran, ya. Wahudan lahum, dan Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi manusia, ya, bagi mereka manusia, ya. Itu, ya. Jadi Al-Quran itu merupakan rahmat bagi seluruh manusia dan juga petunjuk bagi seluruh manusia, gitu. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu petunjuk atau rahmatnya bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Nah, itu Al-Quran, ya. Ya, bisyaklin amin, dalam bentuk lain yang umum. Ini keterangannya. Ayat tadi, apa tadi ayatnya? Tanzil al-azizir rahim adalah al-ayat tu'ti maknayain asasiyaini, ya, memiliki dua arti yang pokok, yang inti. Apa artinya? Nah, pertama, memiliki manfaat atau arti terhadap bagi kita semuanya, ya, bagi kita semuanya. Yang pertama, awalan isbatun annal Qur'an min indillah. Yang pertama, ini menegaskan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Rasulullah, dari Muhammad dan sebagainya, itu nonsen, ya. Ya. Al-Quran ini diturunkan dari Allah. Ini betul-betul penguatan. At-ta'kid ala anna Al-Quran laisa min ta'lifin Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini menguatkan bahwasanya Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya atau ada yang bicara bahwa Al-Quran itu diciptakan oleh Muhammad, bukan. Mana ayatnya? Ayatnya ini Tanzilal Azizil Rahim. Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Gitu. Ya.
Bal huwa kalamullah alladzi arsalahu linnas. Tetapi Al-Qur'an itu adalah merupakan kalam Allah yang diberikan kepada manusia. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bayanu sifatillahi allati tajassadat fil Qur'an. Ya. Yang kedua, ayat ini merupakan penjelasan tentang sifat Allah yang ada atau nempel di dalam Al-Qur'an. Ya. Iya. Yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu kuat, tidak ada yang bisa merubah. Yang kedua, rahmah. Ya, penuh dengan kasih sayang. Jadi Al-Qur'an itu untuk menguatkan kita menjadi kuat ya. Dalam hidup ini menjadi kuat. Kalau orang tidak menggunakan Al-Qur'an dalam hidup ini di zaman sekarang, maka dia akan hidupnya itu akan akan lemah, kemudian dia akan tersesat ya, fi dhalalim mubin. Itu kalau tidak menggunakan Al-Qur'an. At-ta'kid ala annal Qur'an huwa tajsid li sifatillahi al-azizah ar-rahimah. Fahuwa kitabun kuwatun wa hikmatun wa rahmatun. Ini menguatkan bahwa Al-Qur'an itu merupakan penjelmaan dari sifat-sifat Allah yang maha kuat tetapi maha kasih sayang di dalamnya itu ya. Di mana di dalamnya itu ya ada kekuatan, kuah, kemudian wa hikmah dan kebijaksanaan, ada hikmah di dalamnya, penuh dengan hikmah, warahmah dan penuh dengan rahmat. Nah, jadi ada tiga ini ya. Di dalam Al-Qur'an itu dari sifat Allah yang disebutkan tadi itu Al-Aziz War-Rahim. Dalam kitab Al-Qur'an itu ada kekuatan, baik itu kekuatan fisik ataupun mental, khususnya kekuatan mental ya. Menguatkan iman kita, menguatkan jiwa kita untuk hidup ini. Kalau orang yang selalu membaca Al-Qur'annya dia akan kuat ya jiwanya itu. Kemudian ada hikmah, ada kebijakan-kebijakan. Hikmah itu apa? Sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dilihat dari walaupun ada di belakang gitu. Jadi hikmah dari sesuatu ya, kita bisa melihat hikmah dari sesuatu. Hikmah dari kita sholat, hikmah dari kita puasa, hikmah dari kita belajar, itu kita tahu ya, itu hikmah. Ada nggak hikmahnya? Pasti setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya, pasti itu ada hikmahnya untuk kita semuanya. Nah, kemudian ada rahmat, ada kasih sayang. Orang yang selalu baca Al-Quran, hidupnya itu dengan atau secara Qur'ani, dia akan hidupnya itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat. Nah, tapi kalau orang yang jauh dari Al-Quran, maka dia akan menjadi orang penjahat, koruptor, kolutor, apalagi dan sebagainya yang kotor-kotor. Ya. Ini orang yang tidak dekat dengan Al-Quran. Wabidzalika fa inna tanzilal azizir rahim huwa isyaratun ila annal Qur'an huwa tajsidun li sifatillah wa anallahu huwal aziz al-qadir ala hifdzi kitabih wa huwar rahim bi ibadihi alladzi unzila hadzal kitab hudan wa rahmatan lahum. Ya. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah dari yang maha kuasa ya. Yang maha kuasa untuk menjaga Al-Qur'an tersebut, dan dia yang maha pengasih terhadap hambanya yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'an. Nah, itu ayat ke-5. Nah, ada yang dipertanyakan untuk ayat ini?
Belum. Oke. Jadi udah paham ya? Itu sebagai apa namanya? Ayat ini sebagai apa? Sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, bukan diciptakan oleh manusia. Termasuk bukan oleh Nabi Muhammad. Nah, lalu nastamiru ila al-ayat as-sadisah. Kita teruskan ke ayat yang selanjutnya. Apa bacaannya? Dira aba'uhum fahum litung dira kauman. Artinya apa? Maknahu. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Litung dira. Jadi Al-Quran itu untuk apa? Litung dira. Ya. Untuk engkau. Tung dira. Engkau siapa di sini maksudnya? Engkaunya siapa? Aidun ila ilaman. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Agar engkau, hai Muhammad, memberikan peringatan kauman kepada kaum ma'ungdira yang belum mendapat peringatan, ya, yang belum mendapat peringatan aba'uhum, nenek moyang mereka, ya, umat ataupun kaum yang nenek moyangnya itu belum ada yang memberi peringatan kepada mereka, belum ada rasul, belum ada nabi. Fahum ghafilun, maka karena tidak ada yang memperingati, tidak ada yang memberikan peringatan kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang lalai. Ya, tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah. Nah, ini berarti masa kapan itu? Masa di mana tidak ada nabi, tidak ada rasul. Ada nggak masa di mana tidak ada nabi dan tidak ada rasul datang kepada mereka? Pada masa kapan tuh? Itu pada masa nabi, setelah Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan masa fatrah. Disebut dengan masa fatrah. Ya, masa fatrah itu masa di mana tidak ada rasul atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Berapa tahun kira-kira? Ada yang menyebutkan kira-kira itu 500 tahun. Jadi 500 tahun dari setelah Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak ada rasul dan nabi. Nah, maka mereka itu orang-orang tuanya banyak yang tidak tahu agama. Ya, kalau sekarang bisa nggak kita mengelak atau beralasan, oh tidak ada yang datang kepada saya nih. Nah, nggak bisa mengelak, sekarang udah ada yang datang kepada kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh tabiin, dibawa oleh tabiin, dibawa oleh para ulama. Para ulama itu warasatul anbiya, merupakan pewaris para nabi. Kata Rasulullah, para ulama itu seperti para nabi di zaman Rasul sebelumku. Jadi di zaman Rasul-Rasul Allah itu ada para nabi, ya, walaupun tidak ada yang disebut namanya, ada yang tidak disebut namanya. Ya, jadi ketika Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, itu diturunkan oleh Allah, maka ada para nabi, yang kalau zamannya Rasulullah SAW itu disebut dengan ulama. Nabi itu sama dengan ulama, maka disebut al-anbiya warasatul
ulama. Para nabi itu adalah pewaris dari para ulama. Ah, ya. Naam. Ya. Ya, naam. Ah, ya. Ah, ya. Bagaimana penafsirannya? Litungdiru qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Takni lituhdhira biha qauman lam ya'tihim nadhirum min qabl. Yaitu untuk memberikan Al-Qur'an ini untuk memberikan peringatan ya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para tabiin, para ulama selanjutnya ya kepada kauman ma'ungdiro, kaum yang belum datang, lam ya'tihim, yang belum datang kepada mereka nadhirun, pemberi peringatan, min qabl, sebelumnya. Kalau kamu tidak pernah ada yang mengajari kamu tentang agama ini, kira-kira bagaimana kamu? Jadi apa? Kan? Jadi sesat dalam hidup ini ya. Tidak tahu apa ya. Kayak hidup ini bagaimana sih? Itu makanya ada banyak remaja-remaja yang bunuh diri di Jepang, di Eropa, di mana di Amerika, banyak yang bunuh diri. Karena apa? Karena mereka tidak tahu hidup ini untuk apa gitu. Ya kan? Ngapain gua hidup ya katanya? Capek-capek di sini. Gak ada artinya kan gitu. Itu kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa nanti setelah mati itu akan kita dihisab, akan kita masuk ke hari akhirat. Ya, hari kiamat. Mereka tidak tahu itu. Maka yang tidak tahu seperti itu, zamannya fatrah itu diingatkan oleh Al-Quran ini melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahum ghafiluna anil imani wal aqidah as-sahihah. Mereka itu lalai, tidak tahu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak tahu akidah as-sahihah yang sebenarnya itu bagaimana. Malah mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah tapekong, ada yang menyembah nenek moyang mereka, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah gunung dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Nah, tidak ada yang memperingatkan, tidak ada yang mengajarkan kepada mereka tentang agama Islam. Ya. Al-ayah tatahaddatsu an irsalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li tahdhiri qaumin lam ya'tihim nadhir min qabl wa hum al-arab alladzina kanu fi ghaflatin anil iman. Menurut kamu siapakah orang-orang yang belum datang kepada mereka, ya, yang belum datang kepada mereka para pengingat? Siapa itu? Kaum mana? Zaman Rasulullah SAW. Yaitu wahum al-Arab, yaitu orang-orang Arab yang kamu sering menyebutnya orang-orang Arab jahiliyah. Ya, orang-orang Arab jahiliyah. Jadi yang diingatkan oleh Rasulullah SAW ya dengan ajaran Al-Qur'annya itu yaitu orang-orang Arab alladzina kanu, di mana mereka itu fi ghaflatin anil iman, ya, lalai terhadap keimanan atau tidak tahu iman, tidak tahu bagaimana cara beriman. Orang Arab ya. Tuh. Dan ya, mereka itu orang Arab pada waktu itu, pada zaman Rasulullah SAW itu, mereka belum ada yang datang kepada mereka untuk
mengingatkan untuk memberi pelajaran tentang Islam, tentang Nabi, tentang kitab, tentang hari kiamat. Itu tidak ada. Itu orang-orang Arab jahiliyah. Maka Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka untuk diingatkan. Ya. Apa ajarannya? Ya Al-Quran itu. Nah, itu ya. Jadi orang-orang Arab. Apa tadi masa patroh? Masa patroh apa? Masa kosong. Maksudnya masa kosong dari diutusnya Rasul dan Nabi kepada mereka. Ya. Tidak diutus Nabi dan Rasul. Ahamiyatul ayat, sedangkan kemanfaatan dari ayat ini, pengambilan manfaat dari ayat ini adalah, yang penting dari ayat ini adalah bahwa ayat ini tuwaddihu annallaha arsalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihidayatin nasi kafatan. Ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, untuk memberikan petunjuk kepada manusia secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi bukan hanya kepada orang-orang Israel saja, beda dengan para nabi sebelumnya. Para nabi sebelumnya mereka hanya diutus kepada satu kaum saja. Tapi Nabi besar Muhammad SAW dengan ayat ini dia diutus untuk seluruh manusia. Ya. Wa khassah ulaika alladziina kanu fi ghaflatin anil iman. Khususnya ya, manusia yang dalam keadaan lalai dari iman. Khususnya itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus kepada siapa? Kepada semua manusia. Tetapi khususnya diutus kepada orang-orang yang lalai dari iman kepada Allah, yang tidak tahu bagaimana cara beriman kepada Allah. Nah, itu diantaranya, diantara manfaat atau ahamiyah dari ayat tadi. Kemudian tu'kidu ala ahamiyatid da'wah ilallah wa tadzkir biha. Kemudian tu'akid ya. Ini juga ayat ini memperkuat bagi kita tentang pentingnya kita berdakwah kepada jalan kepada Allah, pada jalan Allah. Dengan cara apa? Mengingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut, dengan Al-Quran. Jadi penting bagi kita supaya masyarakat kita ya, atau keluarga kita itu tidak masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar, supaya keluarga kita itu selamat, maka penting bagi kita untuk berdakwah, untuk mengingatkan mereka, untuk saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Ya. Wa anna 'alal ulama wal mu'minin an yaqumu biwajibihim fi iqadin nas minal ghaflah. Ya. Dan ini juga menguatkan kepada kita bahwasanya para ulama dan orang-orang yang beriman untuk berdiri tegak atau mendirikan kewajibannya, baik itu sholat ataupun dakwahnya dan sebagainya, ya, punya kewajiban bagi orang yang beriman. Kita nih orang yang beriman, khususnya para ulama, kita ini para ulama loh,
Karena kita yang belajar di pesantren, ya, termasuk para ulama. Nanti kamu kalau udah besar, kamu menjadi ulama-ulama di Indonesia, ya. Punya kewajiban, yaitu apa? Mendirikan, menegakkan dakwahnya kepada manusia agar supaya manusia tidak menjadi ghaflah. Ghafil itu orang yang lalai, orang yang kafir, orang yang tidak beriman. Gitu ya. Naam. Tubayyan anna adama wusulin nadhir ila qaumin ma yuaddi ila ghaflatihim wa jahlihim. Menunjukkan juga ayat ini bahwa tidak adanya orang yang menyampaikan, ya, dakwah kepada suatu kaum, ini menjadikan kaum itu menjadi kaum yang ghaflah dan jahlah. Ghaflah itu tadi orang yang lalai terhadap keimanan kepada Allah dan juga menjadi orang yang bodoh, jahil, ya, jahil. Jahiliyah itu apakah mereka bodoh-bodoh tidak tahu apa-apa? Nah, yang dimaksud dengan jahiliyah itu mereka itu bodoh terhadap kebenaran. Mereka sudah tahu bahwa Al-Quran itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka menolaknya. Ini bodoh. Ya, Al-Quran itu akan menolong manusia, akan menjadi syafaat di akhirat. Ya, udah dikasih tahu itu, tapi mereka tidak mau menerimanya. Ini namanya orang bodoh. Mau dimasukin ke dalam surga, dia milihnya neraka aja dah. Nah, itu namanya orang bodoh. Mau dikasih madu atau racun, dia ngambil apa? Ngambil racun. Ini namanya bodoh. Padahal udah tahu racun itu bisa membunuh manusia. Nah, itulah orang yang bodoh. Ya, jahiliyah. Naam. Wa annal iman yahtaju ila man yudhkiruhu, ya, ayyadhkurahu wa yad'u ilaihi, ayyudhkirahu wa yad'u ilaihi. Sedangkan iman itu membutuhkan orang yang mengingatkannya dan orang yang mengajak kepadanya, ya. Iman, kalau kita ingin orang lain itu beriman kepada Allah, maka tidak bisa kita dibiarkan aja orang itu. Pasti nanti juga dia akan beriman lah. Walaupun kita tidak mengingatkannya. Nggak bisa. Iman itu harus diingatkan. Ya, supaya orang beriman itu harus kita ingatkan, harus kita ajak. Nah, itu merupakan kewajiban bagi kita. Itu ayat ke-6, ya. Ayat ke-7, bagaimana ininya? Isinya? Laqad minun. Ya, artinya? Sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka kalau mereka tidak beriman. Nah, sungguh pasti berlaku, lakod, sungguh pasti, hak kok berlaku, pasti berlaku, hak kok. Al-qaulu perkataan, maksud perkataan di sini adalah hukum terhadap siapa? Ala aktsarihim, terhadap kebanyakan mereka. Karena mereka tidak beriman. Artinya apa di sini? Yang beriman banyak nggak? Hah? Lebih banyak yang beriman apa yang tidak beriman? Zaman Nabi waktu itu? Lebih banyak orang yang tidak beriman. Nah, orang yang banyak yang tidak beriman itu pasti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa sebagian besar dari mereka yang diajak oleh Rasulullah SAW untuk beriman itu, mereka tidak beriman. Nah, dan mereka sebagai sanksinya adalah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena penolakan mereka terhadap kebenaran. Kapan hukumannya? Ya, bisa dunia akhirat, bisa di akhirat saja nanti. Itu hukuman bagi orang yang tidak mau mengikuti kebenaran pada Rasulullah SAW. Ya. Hadhil ayat tu'akkidu hadhil ayat annal qawla tsabit wal azab qad wajaba ala aktsari haula'il qaum. Nah, ayat ini menguatkan. Ingat nih ya. Menguatkan apa? Ya, bahwasanya al-qaul ats-tsabit, ungkapan yang pasti, wal azab, ya, keputusan yang pasti, dan azab qad wajaba ala aktsari, setelah pasti atau wajib di sini juga. Setelah pasti, ya, akan didapatkan, akan terkena ala aktsari haula'il qaum, kepada kaum yang banyak itu yang tidak beriman. Wa annahum la yu'minuna bil haqqil ladzi ja'ahum bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak mau beriman kepada kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Ustaz tanya sama kamu, kenapa mereka itu pasti akan dihukum dengan azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Nah, karena mereka tidak mau beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi laqad haqqal qaulu artinya sungguh pasti berlaku perkataan. Ai wajaba al-qada wal qadar alaihim bil adabi bisababi israrihim alal kufri wa rafdihim lil iman. Wa rafadihim lil iman. Ya, pasti kepastian dari Allah dan takdir dari Allah bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, azab atau siksaan disebabkan karena mereka israrihim alal kufri, tetap kufur, ya, tetap kufur, tetap kafir, dan mereka menolak iman. Nah, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ala aktsarihim tusiru ila anna hunaka qillatan minal qaum qad amanat wastajabat li da'watin nabi walakinnal aghlabiyah baqiyat ala kufriha, ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kaum yang ada kaum yang beriman, ada kaum yang masuk Islam, tapi itu sedikit, ya. Sedikit dari kaum yang masuk Islam, ya, yang kemudian beriman dan melakukan kewajibannya, menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Walakinnal aglabiyah, tapi kebanyakan di antara mereka baqiat ala kufriha, tetap kufur kepada Allah dan Rasulnya. Fahum la yu'minun, ya, maka mereka tidak beriman. Ai annahum la yazaluna, ya, ay annahum la yazaluna musarrina, ya,
musarrina ala adamil iman. Ini musarrin ya. Artinya bahwa mereka itu tetap saja berada pada ketiadaan beriman. Mereka tetap saja tiada beriman. Wa anna hadzal israr walladhi istahaqqu bihil adzab. Dan ketetapan atau tetapnya mereka dalam ketidakberimanan itulah yang menyebabkan azab Allah akan menimpa kepada mereka. Ya. Al-Mulakhas ini ringkasannya dari ayat tersebut. Al-ayat tukhbiruna anna aktsara haula'il qaum qad kutiba alaihimus syaqa. Ya. Ayat ini memberikan kabar kepada kita bahwasanya kebanyakan dari kaum itu, ya, para orang-orang jahiliyah itu, orang-orang Arab yang kafir, ya, waktu itu sudah dituliskan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu akan menjadi orang yang asyaqa. Asyaqa itu yang tidak bahagia. Sebaliknya dari bahagia apa? Sebaliknya dari bahagia apa? Menderita. Ya. Jadi mereka itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan menderita, ya. Wa annahum la yu'minun, karena mereka itu tidak akan pernah beriman kepada Allah. Wa anna hadza maktubun indallahi fi ummil kitab. Nah, yang demikian itu sudah tertulis di dalam Ummul Kitab. Ummul Kitab apa? Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Nah, dalam surah Al-Fatihah itu ada golongan orang-orang yang akan mendapatkan azab, yaitu yang berada pada jalan yang tidak lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada orang-orang yang akan mendapatkan kemarahan dari Allah, ya. Al-maghdub. Ada juga orang-orang yang tersesat. Siapakah orang al-maghdub itu? Al-maghdub itu adalah orang yang sudah tahu tapi dia tidak melakukan. Sudah tahu harusnya dia beriman kepada Allah, tetapi dia tidak mau beriman. Tapi kalau ad-dhalin adalah orang yang tersesat. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu tapi melakukan kesalahan. Nah, ini termasuk ke dalam orang-orang yang ad-dhalin kalau mereka golongan al-fatrah itu yang tidak datang kepada mereka peringatan dan sebagainya. Ya. Tapi mereka tidak mau belajar. Ya, saya tidak tahu, Pak. Ya, belajarlah. Enggak mau belajar. Ya udah tersesat. Ya. Kamu ke Jakarta kenapa ke Cirebon? Kamu kan mau ke Jakarta tapi kenapa kok kamu nyampainya ke Cirebon? Saya tidak tahu, Pak. Lah kenapa kamu nggak tanya? Kan gitu. Itu ad-dhalin tuh. Orang ad-dhalin. Dan di neraka juga begitu. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Saya tidak tahu, Pak. Lah kenapa kamu nggak belajar? Nggak bertanya gitu. Nah, itu ad-dhalin. Itu ayat yang ketujuh. Mudah-mudahan penjelasan dari 3 ayat ini sedikit banyaknya akan kamu pahami. Ya, mulai dari ayat yang kelima, Tanzilal Azizir Rahim, litungdira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ya.
li'annal waqt qad intaha fa idzan naktafi bihadza wa insyaallah nastamiru fima ba'd. Hunaka soal? Ada pertanyaan? Mafi, ya. Insyaallah antunna tafhamna an hadhihi kulliha. Wa akhiran aqulu lakum ila liqa fil munasabalatiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Masih itu? Masih ada pelajaran? Oh, sudah. Eh?